Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati Allah, tentu pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi Allah ini. Selawat serta salam tentu kita haturkan pada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, kita tahu saat ini bangsa dan negara kita sedang dirundung permasalahan yang sangat pelik. Permasalahan itu adalah permasalahan terkait dengan adab dan juga moral. Kita melihat banyak korupsi di mana-mana. Ada PT Pertamina, ada juga PT Timah, ada juga perusahaan-perusahaan lain milik negara yang justru merugi tanpa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Padahal seharusnya kekayaan bangsa dan negara ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan yang memihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Korupsi di mana-mana, kasus kriminal di mana-mana, tentu ini menjadi satu refleksi bagi kita sebagai generasi masa depan untuk nantinya mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul membawa rahmat bagi semesta alam. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka ketika kita sudah diutus oleh Allah, kita dilahirkan di bumi Allah ini untuk menjadi khalifah, maka kita harus laksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul. Karena kita dilahirkan di dunia ini, pasti tentu karena suatu alasan. Alasan agar kita memakmurkan bumi Allah, memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bagi bangsa dan negara kita. Namun kenapa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang kemudian ternyata justru banyak tindakan kejahatan, tindakan kriminal, korupsi di mana-mana? Tentu ini menjadi satu refleksi bagi diri kita, bagaimana kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Kita terlahir di dunia ini, kita bertumbuh, kita besar di negara ini, maka kita harus merubah mindset kita untuk menjadikan apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, bukan malah justru apa yang bisa diberikan bangsa dan negara untuk diri kita. Kita adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Adik-adikku, anak-anakku yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama, yang esok akan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas sampai di jenjang perguruan tinggi. Hari ini Anda adalah student, tapi esok Anda adalah leader. Student today, leader tomorrow. Maka kesempatan Anda untuk belajar, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Raihlah ilmu, timbalah ilmu dari guru-gurumu yang dengan tulus ikhlas mengajarkanmu kebaikan. Orang tuamu di rumah, saya yakin juga memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus memiliki etika dan moral yang bagus. Karena dengan moral dan etika yang bagus, insya Allah kita nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang mengayomi bangsa dan negara ini. Kalau kita lihat berdasarkan dari data, korupsi dari PT Pertamina, korupsi karena Timah, korupsi karena PT Antam, lebih dari 2.500 triliun. Jika itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka jumlah tersebut lebih dari cukup
untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan pendidikan yang layak bagi generasi-generasi masa depan kita. Kita harus terus bisa merefleksikan hakikat perjuangan kita untuk bangsa dan negara. Tetapi apa yang terjadi bahwa kemudian pemimpin-pemimpin kita justru memikirkan perut mereka sendiri. Pemimpin-pemimpin mereka justru abai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan bagi masyarakat. Yang terjadi korupsi di mana-mana. Bangsa kita ini adalah bangsa yang ternyata banyak sekali masyarakat prasejahtera, masyarakat yang tidak mampu hanya sekedar untuk menyambung hidup. Ini tugas kita bersama. Mari kita siapkan generasi-generasi muda yang selalu menatap masa depan penuh kegembiraan, menatap masa depan dengan penuh kepercayaan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dampingi putra-putri kita untuk belajar di sekolah, agar mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, agar nantinya anak-anak kita mampu memberikan apa yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tadi dalam Quran surat Al-Anbiya, bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman akan menciptakan manusia, kemudian dipertanyakan oleh malaikat, bukanlah mereka itu yang akan membuat keonaran, bukankah mereka itu yang akan membuat huru-hara? Dan Allah berfirman mengatakan bahwa sesungguhnya akulah yang lebih tahu. Maka Bapak Ibu, kita semua harus senantiasa optimis dengan masa depan, optimis dengan generasi-generasi penerus kita, dengan adik-adik kita, putra-putri kita. Insya Allah, jika kita didik, kita bersama mereka bertumbuh, akan menjadi pemimpin-pemimpin rahmatan lil alamin yang akan membawa masa depan ini menjadi bangsa dan negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Suatu negara yang adil, makmur, sejahtera, dan diridhoi Allah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.